Hai Sobat Movie, bagaimana kabar semuanya? Selamat datang kembali di 99% Movie. Kali ini saya akan mengulas sebuah film yang penuh dengan aksi adrenalin yang dibintangi oleh Iko Uwais sebagai Jaka, Tiger Chance sebagai Long Fei, Tony Jaa sebagai Payu, dengan musuh utama mereka adalah Scott Adkins sebagai Collins, Michael Jai White sebagai Devereaux, dan Michael Bisping sebagai Joey. Film ini disutradarai oleh J.C.V. Johnson. Tanpa perlu menunggu lama, mari kita bahas alur cerita dari film Triple Threat. Pada awal film, kita diperkenalkan kepada seorang wanita bernama Tian Xiaoxian yang datang ke kota Mahajaya bersama pengawalnya. Dia adalah anak dari seorang miliarder asal Cina yang akan menerima warisan orang tuanya di kota itu. Xian memiliki niat untuk mendonasikan sebagian dari kekayaannya untuk memberantas sindikat kejahatan yang merajalela di kota tersebut. Saat ini di kota Mahajaya, tindak kejahatan terhadap komunitas Cina lokal terus meningkat. Sebagai respon, kedutaan Cina berkolaborasi dengan pemerintah lokal untuk mengambil tindakan tegas dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Ketika Xian tiba di Bandara Mahajaya, dia dijemput oleh petugas keamanan dari kedutaan Cina yang telah diperintahkan oleh duta besar untuk menjaganya selama kunjungannya di Mahajaya. Xian kemudian berpindah ke suatu lokasi di dalam rimba belantara di Mahajaya, di mana Payu, seorang mantan anggota pasukan khusus Thailand, dan kawannya Long Fei, mantan pasukan khusus Cina, bersama dengan sekelompok tentara bayaran lainnya yang dipimpin oleh Devereaux sudah menunggu. Misi rahasia mereka itu adalah menyerang markas sindikat MI6 dan membebaskan sandera yang ditawan oleh kelompok tersebut. Dibekali dengan berbagai senjata canggih, sebagai anggota pasukan elit, mereka segera melaksanakan aksi mereka. What are you doing? Here, Burgess. You must be the big boss. Any idea what you're doing? Let's take old white collar. Found him at the north side of the camp. Setelah berhasil membawa pemimpin MI6 ke tempat penyekapan, kelompok Devereaux membebaskan hanya satu orang. Ternyata orang yang dibebaskan adalah salah satu anggota mereka, Collins. Collins yang sangat marah dengan pemimpin MI6 memberinya pelajaran langsung. We burn this place. No evidence. Think I need him. Mereka kemudian memusnahkan semua camp tersebut, menutup jejak dengan ledakan yang menghancurkan. Namun dalam kehancuran itu, Jaka selamat hidup dengan hati yang terpenuhi oleh kesedihan dan rasa dendam. Dengan berat hati, dia mengumpulkan jenazah orang-orang yang dicintainya, termasuk istrinya, untuk memberi mereka pemakaman yang layak.
Sementara itu, di sebuah gedung perkantoran di kota Mahajaya, seorang wanita bernama Su Feng mendengar tentang pembebasan Collins. Tanpa ragu, dia menawarkan imbalan besar kepada Collins dan pasukannya untuk menjalankan sebuah misi. Di malam harinya, di tempat tersembunyi, Jaka menyusun rencana balas dendamnya. Dia membayar mata-mata untuk mencari tahu keberadaan Payu dan Long Fei, menemukan bahwa mereka terlibat dalam pertarungan tinju gelap untuk bertahan hidup. Dengan hati penuh amarah, Jaka menyaksikan pertarungan Payu dari kejauhan. Setelah satu lawan berhasil diatasi oleh Payu, Jaka yang masih berada di kursi penonton mencoba menyuap penjaga agar dia bisa diikutkan di pertarungan berikutnya. Dan ternyata di atas ring, Jaka akan menghadapi Long Fei, di mana Jaka yang masih dipenuhi dengan kebencian dan amarah dengan segera langsung menyerang Long Fei lebih dulu. Remember you. For this, you killed my wife. Setelah pertempuran yang sengit itu, Long Fei akhirnya berhasil mengalahkan Jaka. Payu yang mengenalinya membawa Jaka pulang ke tempat mereka. Ketika Jaka pulih dari pingsannya, mereka memberinya makanan dan mulai menceritakan apa yang terjadi selama serangan terhadap kampnya Jaka. Payu dan Long Fei sebenarnya direkrut oleh Devereaux untuk menjadi navigator atau penunjuk arah dan membantu dalam serangan tersebut. Mereka diberitahu bahwa operasi itu adalah misi penyelamatan warga sipil yang disandra oleh teroris. Tetapi ternyata mereka telah ditipu. Sebenarnya tujuan utama operasi itu adalah untuk membebaskan Collins, seorang anggota pimpinan teroris. Sebelum camp tersebut dihancurkan, Payu dan Long Fei hampir terbunuh dan dicampurkan dengan sandera lain sebelum ditinggalkan. Namun mereka berhasil lolos bersama dengan para tahanan lain sebelum camp tersebut hancur. Saat ini mereka bertiga bersatu untuk mencari sindikat Collins, musuh bersama mereka, dan berencana untuk membalas dendam. Setelah mereka bersepakat untuk kolaborasi, ternyata Jaka sudah merencanakan strateginya sendiri. Keesokan harinya, Payu dan Long Fei bangun dari mabuk mereka hanya untuk menemukan bahwa Jaka telah menghilang. Ternyata Jaka pergi untuk melaporkan mereka berdua ke polisi atas keterlibatan dalam perjudian selama pertarungan tinju bebas. Setelah itu, Jaka menghubungi salah satu perantara dari pihak Collins untuk memberitahu mereka bahwa Payu dan Long Fei selamat dari ledakan dan kini berada di kantor polisi pusat. Di tempat lain, Xian yang didampingi oleh anggota kelompok dari kedubes Cina tiba di sebuah acara wawancara di salah satu stasiun televisi. Di sana, dia dengan tegas menyuarakan niatnya untuk melawan sindikat kriminal di kota tersebut. Namun di kantornya, Su Feng yang mengetahui rencana Xian segera menghubungi Collins dan rekan-rekannya untuk merencanakan pembunuhan Xian. Dia melihat rencana Xian sebagai hambatan terhadap agenda kejahatannya. Setelah selesai dengan wawancara, Xian dan rekannya meninggalkan tempat itu, namun segera diserang oleh tim Collins.
Meskipun demikian, Xian berhasil lolos dari serangan tersebut dan langsung menuju kantor polisi untuk meminta pertolongan. Melihat kegagalan menangkap Xian, Collins dan timnya beralih ke strategi berikutnya, yaitu menyerang kantor polisi untuk membunuh Payu dan Long Fei, yang dianggap sebagai ancaman karena potensi membongkar identitas mereka. Tiba di kantor polisi, Xian segera memberitahu apa yang terjadi dan meminta perlindungan. Namun mereka menghadapi kesulitan karena beberapa anggota polisi tidak mengerti bahasa Mandarin atau Inggris. Untuk mengatasi masalah ini, anggota polisi membawa Long Fei dari sel untuk berfungsi sebagai penerjemah. Sementara itu, Payu sedang diinterogasi oleh penyidik di tempat terpisah. Namun tanpa diduga, Collins dan timnya tiba di kantor polisi dengan cepat dan segera melakukan serangan. Situasi pun menjadi semakin kritis. Long Fei! Get up! We need to find out the way out. That's dodgy today! Okay, That's you hold it. Move! Make a noise! Who I was looking for. Just found. This is my lucky day. The girl had nothing to do with this. Saat Payu terpojok oleh serangan Steiner, tiba-tiba Jaka muncul membantunya dan terungkaplah bahwa mereka dilaporkan demi memancing musuh untuk keluar. Dan selanjutnya kini giliran Jaka versus Smoke demi memberi kesempatan rekannya untuk menyelamatkan diri. Well. Joey! Saat Mook berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba muncul Joey yang kemudian dihadapi oleh Long Fei. Setelah berhasil menghindari serangan di kantor polisi, mereka bertiga harus mencarikan tempat yang aman bagi Xian karena Collins dan para kaki tangannya masih terus mengejar. Lalu di kedubes Cina, berita tentang serangan kejam terhadap Xian dan tim keamanan menciptakan gejolak. Xian dilaporkan hilang dan Su Feng langsung menekan Collins atas kegagalan timnya. Tak lama kemudian, salah seorang petugas menemukan Collins. Namun tiba-tiba Jaka muncul dan menyelamatkannya. Akibat aksi heroiknya itu, Jaka berhasil meyakinkan Collins bahwa ia bisa diajak bekerja sama. Di sisi lain, Xian, Payu, dan Long Fei berhasil melarikan diri. Mereka menggunakan kendaraan polisi dan menuju ke dubes Cina, tempat terakhir yang mereka anggap aman. Sementara itu, Collins dan pasukannya termasuk Jaka diberi tugas oleh Su Feng. Mereka harus menangkap dan menghilangkan Xian dalam 48 jam. Ancaman Su Feng sangat jelas. Jika mereka gagal, kesepakatan mereka akan dibatalkan. Menyadari bahwa kedubes Cina kemungkinan menjadi tempat perlindungan mereka, tim Collins bergegas ke sana. Joey melihat Xian dan Long Fei di dalam mobil dan memberitahu Collins.
Meskipun Long Fei meminta Xian untuk melarikan diri, Collins menyerang mereka dan terus mengejar. Collins, not you. Beberapa saat kemudian, Collins dan timnya tiba di tempat tersebut. Jaka berusaha menipu mereka dengan mengklaim bahwa dia kehilangan jejak Xian, Payu, dan Long Fei. Devereux tidak percaya dan menuduh Jaka memiliki rencana tersembunyi, tetapi Jaka membantahnya. Sementara itu, Payu dan rekan-rekannya berusaha melarikan diri dari kejaran tim Collins. Mereka berhasil masuk dan bersembunyi di sebuah restoran tanpa diketahui oleh pemiliknya. Setelah pemilik restoran pergi, mereka keluar dan beristirahat, menunggu pagi untuk melanjutkan perjalanan ke kedubes Cina. May I take your order? ทานกับซุปร้อนๆนะครับวันนี้ ผักบุ้งไฟแดง Sementara itu, Jaka masih membawa beban berat atas kematian istrinya yang dibunuh oleh anggota Collins. Dia bersumpah untuk membalas dendam dan menghabisi mereka semua sebelum istrinya dikebumikan. Aku janji. Pada hari berikutnya, mereka bertiga pergi ke tempat seorang teman lama Payu yang telah membantu mereka di masa lalu. Payu meminta beberapa senjata api untuk persiapan melawan anggota Collins. Sementara itu, di lokasi perjanjian, anggota Collins sudah menunggu di sana bersama Jaka dan anak buah Collins lainnya bersiap di lokasi tersebut. Tak lama kemudian, Payu, Long Fei, dan Xian tiba di sana. Payu pun langsung memasuki pintu belakang, sementara Long Fei dan Xian menuju pintu depan untuk bertemu langsung dengan Collins. Tanpa diketahui oleh Collins, Payu diam-diam melumpuhkan satu persatu anak buahnya dari belakang. Di sisi lain, Jaka menyerahkan uang tebusan kepada Collins, sementara Collins meminta Long Fei untuk menyerahkan Xian sesuai dengan perjanjian mereka. Namun, Payu terus membantai anak buah Collins tanpa sepengetahuan bosnya. Setelah berhasil melumpuhkan semua anak buah Collins, Payu menyerang mereka secara langsung hingga pertempuran sengit pun terus berlanjut. Never gonna live to regret. Ketika Jaka hampir terpojok, Long Fei tiba untuk membantunya, sehingga Jaka bisa berhasil membalikkan keadaan. Setelah duel yang sengit itu, Jaka akhirnya berhasil melumpuhkan Devereux. Ia segera menghubungi kedubes Cina untuk memberitahu keberadaan mereka dan meminta bantuan. Collins dan Payu terus saling menyerang menggunakan senjata api. Tiba-tiba, Collins kehabisan peluru dan mengajak Payu untuk berduel dengan tangan kosong. Pretty good fighter. You weak.
this, boy. Drop it. Collins berhasil mengalahkan Jaka, tetapi ketika dia hendak menyerang Xiang, Long Fei datang untuk melindunginya. Collins mencoba menembak Xiang, tapi upayanya digagalkan oleh Long Fei. Namun Collins kehabisan peluru lagi. Payu kemudian datang dan mengajak Collins untuk berduel 1 lawan 1. You got. Just die. Tanpa diduga, Joey muncul dan mencoba menyerang Payu. Tetapi Xian berhasil menghentikannya. Thank you. Segera setelah itu, seperti film action kebanyakan, petugas akan selalu tiba setelah kondisinya sudah kondusif. I told you. Sementara itu, di tempat lain, Su Feng yang berada di rumahnya ditangkap oleh pihak berwajib. Dan akhirnya film pun selesai.